usianya 53 tahun. Beliau menunggangi kuda. Bayangkan 7 hari 7 malam mengendarai kuda. Berarti kuat fisik Rasulullah. Ketika beliau umur 55 tahun, jarak dari perang Badar, perang Uhud itu jaraknya 150 km menunggangi kuda. Kuat fisik Rasulullah itu, sehat Rasulullah. Makanya kita dianjurkan untuk berkuda, memanah dan sebagainya. Itu olahraga yang bagus. Nah, maka oleh karena itu yang disebut dengan hijrah makani. Yang kedua ada namanya hijrah amaliyah. Nah, hijrah amaliyah ini adalah perbuatan kita. Yang disebut juga adalah hijrah i'tiqadiyah. Adalah hijrah iman kita. Selama ini mungkin iman kita terkadang naik, terkadang turun, kadang stabil, kadang hilang nih ya. Kalau dia nak rajin semayang itu belum masuk waktu lah pakai wudhu, nunggu waktu sholat. Nah, itu kalau dia iman tu naik, sedang ngapun yang naiknya iman itu. Nah, kalau iman tu agak turun dikit, kagetlah azan orang baru ngambil wudhu. Nah, kalau turun dikit, kaget dulu waktu asar kan masih panjang. Selfie dulu kan begitu. Nah, kalau waktu telah turun yang kaget, kaget, ada dulu waktu. Nah, itu iman kita. Jadi pindah. Hijrah kita, amaliyah kita, perbuatan kita, darul iman. Selama ini kita jauh daripada Allah, maka kita hijrah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah. Begitu juga perbuatan-perbuatan kita. Kemudian yang ketiga ada nafsiyah. Nafsun itu adalah diri kita. Termasuk juga nafsu kita. Nah, jadi nafsiyah diri kita. Maka kita bawalah diri. Ada hijrah kita zohir, hati kita bertobat di hadapan Allah. Zohir dan batin, diri kita bawakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita benar-benar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berhijrah itu kata Rasulullah? Al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ila mana Allahu anhu. Orang yang benar-benar hijrah itu apabila teman-temannya, sahabatnya, tetangganya, masyarakatnya, dan keluarganya selamat daripada ucapannya. Man salimal muslimu min lisanihi. Orang mukmin, orang Islam itu akan selamat apabila saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya selamat daripada lisannya. Maksudnya dari ucapannya, dari fitnahannya, dari ghibahnya, dari gunjingannya, dari penyakitan dan sebagainya. Nah, ini lisannya. Biyadihi, tangannya, perbuatannya. Nah, ini orang yang berhijrah sebenarnya. Kemudian siapa lagi orang yang sebenar-benar hijrah itu? Yaitu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi secara singkat bahwa kita benar-benar hijrah. Nah, maka tahun baru ini Allah masukkan kita kepada bulan Muharram. Tadinya kita mengakhiri tahun lama kita 1441 Hijriah, itu adalah bulan Zulhijjah. Zulhijjah ada juga disebut dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah menciptakan satu tahun itu 12 bulan. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi ini, 1 tahun 12 bulan itu sudah dijadikan oleh Allah. Minha, diantaranya terdapat 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Di manakah dia? 3 bulan berturut-turut, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tadi kita mengakhiri Zulhijjah kita, maka disambut lagi di tahun baru ini adalah Muharram. Muharram adalah bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana seyogyanya kita hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan noda dan kotoran ini, bagaimana seharusnya seyogyanya kita seorang hamba untuk memasuki tahun baru ini dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita hadirkan hati kita yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berhijrah. Nah, kita berhijrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuhasabah diri kita. Makanya kata perkataan Umar radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu
Perhitungkanlah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum engkau nanti akan dikoreksi oleh Allah. Sebelum engkau nanti akan dihisap oleh Allah. Sebelum nanti engkau diperhitungkan oleh Allah. Nah, sebelum Allah menghisap kita, sebelum Allah nanti mengkoreksi kita, sebelum nanti Allah menghukum kita, hukumlah diri kita pada saat ini. Lalu bagaimana cara nak menghukum diri, Pak Ustaz? Kita gantung di rumah, itu namanya bunuh diri. Bagaimana kita menghukum diri kita? Buat start, buat target kita, buat planning kita. Tahun baru sekarang ini 1 Muharram 1442 Hijriah. Saya benar-benar menjadi orang yang baik di hadapan Allah, menjadi orang yang baik dengan keluarga, menjadi orang yang baik dengan sahabat, menjadi orang yang baik dengan tetangga. Maka itu salah satunya. Benar-benar kita ingin merubah diri kita, menghisap diri kita, kita kekang diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enak kita ngisap diri dewek. Maksudnya kita perhitungkan diri kita dewek sebelum nanti kita diperhitungkan oleh Allah. Kalau perhitungan Allah, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah kuasa atas segala sesuatu. Sedikit saja keburukan kita akan dihisap oleh Allah. Kemudian sedikit saja kebaikan pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengerjakan sedikit pun sebesar biji zarrah pun akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan sedikit pun kebaikan kejahatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak. Nah, maka oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Arti takwa itu kita takut kepada Allah, Kapan kita takut dengan Allah? Ittaqillaha haitsu kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadirkan Allah bersama dengan kita. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah semua kita yang hadir dan seluruh manusia memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk masa depannya, dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita persiapkan. Nah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkanlah untuk hari esok kita, terutama kita menghadap Sang Pencipta kita, Sang Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa persiapan kita? Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengenal lagi Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu sebaik-baik perbuatan kita. Nah, maka oleh karena itu, sekarang baru tanggal 1 Muharram kita. Apa yang kita perbuat? Apa amal ibadah yang lebih baik kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, di antara amalan kita dalam bulan haramnya Allah itu memperbanyak puasa sunnah kita. Makanya kata Rasulullah, seabdul puasa kita adalah puasa Ramadan. Sesudah puasa Ramadan di mana lagi? Syahrul Muharram, yaitu bulan Muharram. Lu puasa kita. Apalagi nanti tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 itu disebutkan hari Tasyu'a, tanggal 10 disebut dengan Asyura. Nah, jadi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Rasulullah bertemu dengan kaumnya di sana, kaum Ansor dan kaum Yahudi pada waktu itu Nasrani. Dia bertemu, berhibur, bersukaria. Lalu ditanya, mengapa engkau bersukaria, bergembira, merayakan hari kemenangan-kemenangan? Maka ketika itulah Rasulullah mengatakan, umat muslim, orang yang beriman diganti dengan 2 kegembiraan. Di manakah itu? Hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Jadi